Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang puji-pujian. Sekarang kita akan memikirkan bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan dalam cara yang pas, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Mazmur memberikan kepada kita gambaran yang sangat indah di dalam Mazmur 146 dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 5. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada waktu itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali ketika kita kembali melihat di dalam Mazmur. Bagaimana ia mengajak tiap orang untuk memuji dan berkata, haleluya, pujilah Tuhan. Jadi haleluya dan pujilah Tuhan itu dua istilah yang berbeda. Ya. Haleluya adalah sebuah lebih bersifat ajakan kepada orang, marilah kita puji Tuhan. Puji Tuhan, dijawab begitu. Jadi itu ajakan dan dijawab. Ya. Sehingga haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi haleluya artinya lebih kepada sebuah ajakan ya untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Di Mazmur ada istilah sela misalnya. Sela itu berhenti sejenak, tarik napas, lanjut lagi. Ya, kalau hosana itu juga sebuah permohonan yang spesifik, permohonan kepada Tuhan. Biasanya kalau mereka menyebut hosana lebih mengacu ya Mesias datanglah, permohonan khusus. Begitu. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini, lalu kita mulai memahami itu dengan tepat, jadi indah sekali bukan? Nah, pada waktu dikatakan oleh pemazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, menarik sekali. Jadi memuji Tuhan yang besar itu, Tuhan yang luar biasa itu, adalah Tuhan yang pencipta tadi itu, selama apa? Selama aku hidup. Di hidup itu ada sehat, ada sakit, ada suka, ada duka. Enggak pernah berhenti memuji Tuhan. Jadi bukan karena Anda sehat, bukan juga karena sakit lalu berhenti ataupun memuji. Tidak ada. Ya, di gereja atau di luar gereja, di dalam gereja gedungnya atau di luar gedung gereja, memuji Tuhan. Nah, kalau dikatakan dengan apakah aku memuji Tuhan? Perhatikan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi yang diperintahkan si Mazmur adalah jiwanya yang paling dalam dari bagian hidupnya. Itu maksudnya kira-kira begitu. Jadi artinya begini, kemanusiaannya lah yang harus memuji Tuhan dalam kesadaran yang seutuhnya. Artinya bukan hanya sekedar letupan emosinya, bagian luar saja. Nah, ini yang repot. Sekarang menyanyi atau memuji Tuhan lebih sering disambungkan dengan emosi. Saya suka ini, kalau gini nadanya gini, saya suka ini, kalau ini gini. Jadi kita memang emosi kita yang terpuaskan. Karena itu nggak usah heran banyak orang yang nyanyi tentang Tuhan tiap kali, pemusik-pemusik, pemuji-pemuji, tapi kemudian gay. Pemuji, penyanyi, musik dengar Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi hidupnya nggak karu-karuan misalnya. Demi Tuhan yang hidup. Padahal kalau dia main bagus, kalau dia nyanyi hebat, kita nangis dibuatnya, kita haru dibuatnya, karena permainan emosi. Darlia itu kalau nyanyi, wah itu sangat emosional sekali tuh. Dan apalagi edisi Litonga kalau juga nyanyi nangis-nangis dulu, waduh, itu hebat sekali, lagu-lagunya top-top sekali. Ya, sehingga penghayatan terhadap emosinya itu hebat sekali. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, sentuhan-sentuhan emosi yang luar biasa itu ada di situ. Tetapi memuji Tuhan tidak dalam konteks seperti itu. Istilah orang menjiwai gitu ya. Nah, menjiwai itu apa maksudnya? Menghayati kan. Tapi sedalam mana, sejauh mana dalam memuji Tuhan? Nah, itu yang tidak sederhana. Ya, maka kalau orang menghayati sebuah peran, kalau mau main sinetron, dihayati betul. Oh, dia mau jadi seorang ibu yang menderita misalnya. Padahal hidupnya hari-hari kan gak menderita. Dia jiwain dulu tokoh itu. Sehingga dia bisa memerankan itu. Begitulah kita kepada Tuhan. Kita mesti menjiwai Tuhan yang kita pahami sebagai Tuhan yang penuh kasih itu kan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa itu loh. Ya. Oleh karena itulah kita perintahkan jiwa kita itu, penaklukan jiwa kita itu. Supaya kita memuji dia. Bukan sekadar emosi kita. Tapi kebanyakan kita memang memuji Tuhan terjebak pada sebatas emosi kita. Nah, ini rawan ini. Dan itu yang sedang terjadi. Dan memang emosi itu menyenangkan sekali.
Ya namanya juga kalau emosi saudara terpenuhi kan seneng. Dengar lawakan, wah kita ketawa ngakak, kita seneng kan. Ah, kita sedang ketawa-ketawa, tapi jiwa kita habis itu bisa kembali kalut lagi. Karena sesungguhnya kita punya persoalan misalnya. Tapi emosi kita sudah tersulut. Sama orang ke diskotik misalnya. Waduh, sumpek-sumpek dia jogging, wah dia nyanyi, wah begitu emosional. Terpenuhi semua, udah dia pulang tenang, dia tidur, udah itu nyenyak banget. Tapi begitu pulang tetap saja jiwanya tidak tenteram. Nah kalau kemudian semua kamuflase, diskotik atau yang lain-lain ini diganti dengan gereja gimana? Bisa? Bisa. Gereja juga bisa jadi kamuflase, memuji-muji, senang, hebat, lompat-lompat. Yes, emosinya terpenuhi. Tapi pulang tiap hari lihatlah hidupnya. Berbuahkah? Anda kaget, ternyata tidak. Berubahkah dia? Anda kaget. Memang dia berubah, di gereja baik, di luar enggak. Itu perubahannya. Di luar enggak beres, ke gereja tampak beres. Itu perubahannya. Sebentar-sebentar. Karena apa? Cuma ada sentuhan emosi di sana. Nah, ini yang membahayakan. Jadi bukannya jiwanya sebetulnya yang dibangunkan, tapi hanya sekedar sebuah emosinya. Nah, inilah yang berbahaya sebetulnya dalam hidup gereja Tuhan. Jadi kita memang harus berhati-hati kan gitu ya. Sehingga kita memahami itu semua harus mendalami bagaimana sebetulnya lagu yang bisa direspon oleh jiwa. Perlu penghayatan di sana sambil menyanyi, perlu perenungan yang mendalam. Jadi enggak sekadar asbun, lari, teriak, lompat, lalu rasa ini Roh Kudus sudah kerja. Enggak lah, itu Anda kok. Bukan cuma orang Kristen yang bisa begitu, orang luar pun bisa gitu. Cobalah lihat konser-konser itu. Kadang-kadang dalam tanda petik yang nyanyi itu sebegitu hebatnya yang penontonnya bisa ada kayak kerasukan aja ya. Saya coba nonton beberapa kali tentang konser dari Michael Jackson misalnya. Sesudah dia meninggal diputar lagi kan. Wah, saya lihat orang-orang yang menyanyi, waduh begitu histerisnya. Coba kalau itu diganti jadi lagu rohani, histeris banget. Apa saudara nggak bilang itu penuh Roh Kudus? Tapi karena lagunya bukan lagu rohani, saudara bilang nggak penuh Roh Kudus. Padahal waktu lagu rohani pun, misalnya dia nyanyiin, orang juga bisa begitu. Histeris, kenapa? Emosi sebetulnya. Tapi bukan jiwanya. Ya, kadang-kadang memang kebenaran itu nggak enak banget kalau kita pikirkan ya. Kok rasanya juga berat banget, bagaimana nyampenya? Tapi kita mesti jujur. Ya, supaya jangan nanti kita kemudian dipermainkan oleh banyak kesalahan, lalu Tuhan jadi marah sama kita, kan jadi repot. Ya, kita mesti belajar. Mungkin dari 10 kita baru tahu 2, tapi benar-benar tahu. Jangan kayaknya tahu 10 tapi 1 pun enggak sebenarnya. Salah semuanya. Nah itu kan perlu. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti inilah saudara-saudaraku, pentingnya untuk kita memuji Tuhan dengan tepat. Bukan hanya sekedar emosi. Yang kedua, memuji Tuhan juga bukan dengan sekedar cara. Apakah saudara tepuk tangan atau tidak tepuk tangan, itu tidak menambah pujian saudara sampai kepada Tuhan. Di Timur Tengah itu biasa tepuk tangan karena itu memang kulturnya. Tapi apakah saudara pikir kalau ibu-ibu di daerah Jawa nembang istilahnya begitu ya? Nah gitu kan. Mau tepuk tangan apa? Ya. Sehingga ibu-ibu yang sudah tua nembang begitu nyanyi ya. Masa mereka nggak masuk surga atau lagu mereka nggak diterima Tuhan karena mereka nggak tepuk tangan atau lompat-lompat? Nah, Anda hati-hati dong. Culture itu. Banyak musik-musik yang energik. Musik Batak termasuk salah satu yang energik. Tetapi juga di dalam Batak itu ada yang namanya mangandung. Ya, model orang meratapi dalam seperti nyanyian begitu ya. Sambil meratap gitu loh. Nah, jadi banyak jenis daripada suku-suku di Indonesia ini saja sudah kaya raya. Nah, nyanyi tepuk tangan, tidak tepuk tangan itu just style atau warna dari gereja. Yang tepuk tangan, yang tidak tepuk tangan itu lebih banyak gereja yang dibangun atau zendingnya datang dari Eropa. Yang memang sangat klasikal musiknya. Sementara dari Amerika di kemudian hari, ini yang cukup kontemporer, nyanyi tepuk tangan. Ya, itu culture lagi. Karena Amerika memang multi-culture. Sehingga muncullah cara memuji yang lebih energik yang dipengaruhi oleh Negron Spirit. Tapi itu ingat tadi kekayaan tadi. Karena di Indonesia saja pun kita menyanyi bisa bermacam-macam ragam kan. Alat musik yang begitu banyaknya, cara menyanyi yang begitu dinamisnya.
Tapi mana cara penghayatan yang pas, yang sopan? Nah kita lihat. Jadi bukan cuma cara. Alat musik lengkap atau tidak lengkap, tepuk tangan atau tidak, berdiri atau duduk gitu kan. Nah kita mesti memilih yang pas dong. Yang sesuai dengan tujuan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, jadi saya pikir ini perlu juga. Ya. Memang saudara ketika emosi dipenuhi dalam pujian itu, saya sangat memahami apalagi orang akan senang. Apalagi anak-anak muda. Tapi kita kan tidak sedang bermain di situ, kita lagi bicara kebenaran. Sehingga mana yang pertama, utama, dan terpenting di dalam hal itu? Tentu pemberitaan Injil kan. Pujian yang menarik, yang baik tentu saja baik dan kita lakukan itu. Tapi jangan terjebak, begitu loh maksudnya. Karena itu biarlah dalam kejujuran kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lakukan seturut dengan kemuliaan namanya. Supaya kita bisa hidup menyenangkan hatinya dia. Jadi saudara-saudaraku, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita lakukan dalam hari-hari kita. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini penting. Nah, di sisi yang lain yang harus kita pikirkan, sehingga bukan hanya sekedar emosi, bukan hanya sekedar cara, tetapi bagaimana kita melakukannya dengan tepat, seturut dengan kehendak Allah, begitu. Nah, oleh karena itulah kita memuji harus dengan jiwa kita. Jiwa yang sungguh, jiwa yang haus, yang mengalami pergumulan-pergumulan yang manis dengan Tuhan. Yang memahami dengan tepat akan kedaulatan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan itu berlaku dan bertindak dalam hidup tiap orang percaya. Bagaimana Tuhan itu menolong tiap orang. Ya. Sehingga dikatakan, jangan pernah mengandalkan para bangsawan, tapi hendaklah engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana engkau akan berbahagia? Karena boleh menjadi miliknya, dipilihnya, menjadi orang kepunyaannya. Berbahagialah orang yang harapannya ada pada Tuhan Allah. Nah itu jiwa kita itu loh. Alangkah manisnya ya. Maka saya percaya ketika dikatakan jiwaku memuji Tuhan, ada pertanggungjawaban yang dalam di sana. Jiwaku memuji Tuhan, ada penghayatan yang luar biasa di sana. Jiwaku memuji Tuhan, ada perenungan yang dahsyat, yang hebat, yang bisa mengubah seluruh konsep kehidupan kita, membuat kita semakin hari semakin dekat ketika memuji menyembah Dia. Karena ada penghayatan, perenungan, pendalaman tadi. Bukan cuma letupan-letupan emosi, sehingga perasaan-perasaan senang, tapi kita sedang melakukan apa yang disebut sebagai katarsis. Ya, melontarkan luapan letupan emosi kita. Dan jangan juga pujian itu karena emosinya begitu hebat digoncang lalu kayak ekstasi, kita gembira, habis itu habis lagi. Nah, ini bahaya sekali nih. Makanya orang Kristen yang suka memuji Tuhan, pasti hidupnya makin hari makin kelihatan perubahannya. Nah, tapi kalau penyanyi Kristen, nah ini harus hati-hati dulu nih. Penyanyi Kristen atau menyanyi di dalam gereja, tidak dalam menaikkan puji-pujian, belum tentu dia memuji Tuhan dengan benar kan? Dengan sikap jiwanya, belum tentu dia menyembah Tuhan dengan benar kan? Karena itu jangan heran kalau kemudian perilakunya lompat-lompat. Nggak pas gitu loh. Nah itu banyak yang begitu. Ya, maka saudara perlu hati-hati terhadap yang seperti itu. Jangan terjebak. Ya, jangan salah. Oleh karena itu lakonilah hari-hari kita dengan pas di dalam kita memuliakan Tuhan kita. Supaya kita bisa menjalankannya seturut dengan kehendak Dia. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Dia. Kan begitu? Nah jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, ada pergumulan-pergumulan serius yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Itu yang perlu. Sehingga dengan itu, saudara bisa melakukan yang tepat, yang seturut dengan kehendak Dia. Nah, lakoni itu. Ya, itu perlu sekali, itu penting sekali. Sehingga saudara tidak menjadi salah kaprah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, memuji Tuhan dengan jiwa bukan hanya dengan sekedar emosi. Memuji Tuhan dengan jiwa bukan hanya sekedar cara.
Memuji Tuhan dengan jiwa, harus memuji dalam pengenalan yang utuh, yang sesungguhnya, sehingga tidak terjebak pada kesalahan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita perlu mengkoreksi diri kita masing-masing. Sehingga gak penting saudara nyanyi tepuk tangan apa tidak tepuk tangan, tapi sikap hati saudara, motivasi saudara. Saudara menyanyi sepertinya luar biasa sampai menangis, tapi penghayatan Anda salah. Kalau nyanyi lagu sedih, siapa yang gak nangis? Bisa saja nangis. Apalagi kalau yang bawa pemimpin puji-pujiannya punya talenta besar, talented banget begitu ya, sehingga dia tiap kali nyanyi, kita udah pasti nangis. Gitu kan ya. Sehingga ada orang bilang, Pak heran loh kalau dia memuji itu begini-begini, tapi kok kemudian keluarganya begini, kok ini. Saya sering kali dapat pertanyaan seperti itu. Saya bilang yang saya agak sedih justru kamu. Kok sudah lama jadi Kristen, masih tidak bisa memahami dengan tepat. Sehingga kemudian kebingungan dengan berbagai peristiwa yang menurut saudara mestinya nggak boleh gitu dong. Dia kan ini, dia kan itu. Nah inilah repotnya. Kalau kita mengukur semua ukuran itu hanya karena jabatan seseorang. Maka penghayatan akan kejiwaan tadi di dalam memuji menyembah Tuhan akan muncul dengan cara yang tepat. Nilai-nilai aspek kehidupan kita akan disentuh dan dirubah. Ya, maka seperti yang sudah juga sebelumnya saya katakan sering kali. Marilah kita dengan hati kita dengan jujur menilai. Apakah kita memang betul ini menyenangkan Tuhan atau kita yang senang lagi nyanyi menyenangkan Tuhan. Misalnya lakukan menyenangkanmu, oh menyenangkanmu. Ah, kau kan senangkan Tuhan. Ya, sehingga aku hanya ingin senangkanmu. Ya kata-katanya begitu, tapi sebetulnya hati kita begitu gak sih? Jiwa kita menghayatinya begitu gak? Ya jujur aja sama diri. Kalau kemudian hidup kita gak menyenangkan Tuhan, toh kita juga tahu kan ya, hidup yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan gak? Enggak. Jadi apa arti kata-kata kita itu? Ya kita ngaku lah. Abasi itu. Kosong gitu. Gak ada nilai sebetulnya. Itu cuma kata-kata. Nah itu yang Tuhan benci. Kalau saudara pikir Tuhan bisa ketipu, mah ngeri banget kan. Mana kita bisa tipu Tuhan? Karena itulah penghayatan pengenalan akan Tuhan itu harus benar. Harus tepat, jangan salah. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Di dalam kita memahami akan kebenaran hakikat ilahi itu. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kita. Nah itu yang perlu saudara. Ya. Nah disinilah kita bisa melihat juga bagaimana pemazmur selalu meneriakkan bagaimana jiwa itu meratap dan menjerit kepada Tuhan. Ya, maka bukan orang yang nyanyi lompat-lompat yang Tuhan senang. Tuhan itu dekat dikatakan justru kepada orang yang remuk jiwanya. Waduh, luar biasa ya. Lalu dikatakan demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhanku. Ini kata-kata dalam beberapa bagian Mazmur yang lain. Betapa hebatnya. Tuhanlah yang menyegarkan jiwaku. Waduh. Bagi saya itu hebat sekali. Ya. Air mata bisa keluar karena emosi, karena emosional. Belum tentu ada sentuhan kejiwaan di sana. Tapi jiwa yang remuk dalam penghayatan yang sungguh. Tuhan suka itu. Tuhan lihat itu. Selalu ingat. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Selalu ingat kalimat itu yang ngomong Tuhan Yesus. Kenapa dia ngomong begitu? Itu mau mengingatkan realita dunia yang banyak ini. Bahwa pada akhirnya nanti hanya sedikit yang dipilih. Hati-hatilah. Berjaga-jagalah. Sehingga di dalam bagian seperti itulah kita harus memperhatikan dengan baik, dengan sigap. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan itu. Ya. Maka jiwa yang memuji Tuhan, jiwa yang bergantung kepada Tuhan, jiwa yang remuk di dalam kehidupan namun menaruh harap penuh pada Tuhan, Tuhan ada di sana. Alangkah indahnya saudara. Maka orang-orang yang disegarkan jiwanya itu mempunyai kekuatan ekstra. Orang-orang yang disegarkan jiwanya oleh Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang kuat menanggung berbagai persoalan dalam kehidupan. Mereka akan kuat dan dimampukan menyangkal dirinya, kuat memikul salibnya karena jiwa mereka disegarkan. Segar oleh Tuhan. Wow, indah, hebat, bagus. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, kita perlu melakukan sebuah pemahaman yang utuh. Sehingga itu menjadi sesuatu bagian yang harus kita tumbuh kembangkan. Dan hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Camkan itu, pikirkan itu.
Nah, itu harus kita lakukan sehingga kita tidak menjadi salah kaprah dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, mari kita sungguh-sungguh dengan jujur. Ya, berdialog dengan jiwa kita. Jadi bukan sekedar main perasaan-perasaan gitu ya. Jiwa. Apakah betul-betul kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau? Atau kita sedang melakukan apa yang kita mau? Supaya kita tidak terjebak dalam kamuflase yang salah. Nah, ini penting. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Nah, biarlah ini menolong kita di dalam pertumbuhan kita. Supaya jiwa kita itu betul-betul menjadi jiwa yang disegarkan olehnya, jiwa yang dekat kepadanya, jiwa yang dibentuknya. Biarkanlah hidup kita terus bergulir di dalam kasih Tuhan kita. Biarlah dia terus membentuk kita seperti apa yang dia mau. Sehingga hidup kita boleh senantiasa memuliakan nama dia. Tapi ingat, pujilah dia dengan jiwamu, bukan cuma dengan emosimu. Camkan itu, pikirkan itu. Dengan emosi saudara bisa tertarik dan cepat meledak, cepat berbahagia, cepat senangnya. Tapi cepat pula lenyapnya. Tidak akan berbentuk dalam buah di kehidupan. Tapi dengan jiwa itu mendasar dan kuat. Terpatri dalam hidup, tampak dalam perbuatan sehari-hari. Ada yang berubah. Maka tahulah saudara, sesungguhnya selama ini saudara memuji Tuhan dengan jiwa, emosi, atau just ikut saja. Bahkan tanpa emosi. Artinya miskin sekali. Pikirkan itu. Renungkan itu. Semoga kita tak berlarut-larut terjebak di situ. Tapi keluar dan boleh menjadi pemuji yang sejati. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seharusnya jiwa kami lah yang memujimu. Jiwa kami dibentuk olehmu. Terus jiwa kami berproses seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kami senantiasa hidup menyenangkan hatimu. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tanganmu. Tuntun pimpin kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, melengkapi. Dan biarlah dalam puji-pujian kami terus jiwa kami yang memuji. Tuhan tolonglah supaya kami boleh jadi pemujimu yang sejati. Terpujilah Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.